Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah. Kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang penuh dengan aturan salawat dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat majlis ini kita semuanya mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan barakah di dalam keluarga kita, harta kita, dan semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita jadi barakah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tadi dikatakan wa yanalul barakat kullu man shalla alaih. Setiap orang yang bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita pada malam hari ini tidak sia-sia insyaallah. Amin. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab. Beliau pengarang Ratib Al-Haddad mengatakan, "Tsumma inna min akadil wadhaif wal adab fi haqqil alim an yukalliman nasa bi fi'lihi qabla qawlihi wa an la ya'murahum bi syai'in minal khair illa wa yakun min ahrasihim ala fi'lihi wal amali bih wa la yanhahum an syai' minasyarr illa wa yakun min ab'adihim anhu wa asyadhihim tarkan lah." Beliau mengatakan termasuk tugas orang-orang yang memahami ilmu, orang-orang yang rutin menghadiri majelis-majelis ilmu, juga termasuk adab tata krama orang yang memiliki ilmu. Pertama, an yukalliman nasa bi fi'lihi qabla qawlihi. Sebelum dia memberikan arahan kepada orang lain, seharusnya dia sendiri sudah bisa memberikan arahan dengan perilakunya. Durung ceramah, perilaku sehari-harinya itu sudah bisa menjadi contoh. Ini penting. Jadi sebelum ngomong sama orang-orang tadi itu melihat orang yang berilmu ini sudah wis kayak ceramah, padahal belum ceramah. Melihat kesehariannya dia itu sudah seperti ceramah, cukup. Jadi belum mendengarkan omongannya orang tersebut, melihat cara komunikasi dengan orang, kemudian ibadahnya, bertemu dengan orang yang lebih tua, bertemu dengan orang yang seumuran dengan dia atau yang lebih muda, itu sudah seperti mendengarkan ceramah, atau mungkin lebih daripada ceramah itu. Walaupun wongnya tidak ceramah, tidak gomik, tidak ngomong, itu kesehariannya sudah diambil pelajaran sama orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang harus diperhatikan bagi orang-orang yang memiliki ilmu atau yang rutin menghadiri majelis-majelis ilmu. Ojo pinter ngandani tok, tapi perbuatannya dia sehari-hari itu sudah bisa dijadikan contoh. Karena itu beliau mengatakan an yukalliman nasa bi fi'lihi qabla qawlihi. Hendaknya dia mengajak omong manusia dengan perbuatannya dia, tingkah lakunya dia, sebelum ngejak omong mereka dengan ucapan-ucapan dia, omongan-omongan dia. Karena lisan itu ada dua. Lisan itu kata para ulama ada dua. Ada lisanul hal, ada lisanul maqal. Ada lisan tapi tidak ada suara nih. Cuman pergerakan seseorang itu dijadikan panutan, dijadikan contoh. Itu namanya lisanul hal. Yang kedua ada lisanul maqal, lisan yang muncul suara dan omongan. Ya seperti kita ngomong sekarang ini namanya lisanul maqal. Mana yang lebih kuat?
ulama mengatakan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Lisan dalam bentuk perilaku dan cara hidup seseorang itu lebih kuat mempengaruhi orang-orang di sekitar ketimbang omongan itu tapi awake dhewe tidak menggambarkan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang berilmu, menghadiri majelis-majelis ilmu, an la ya'murahum bi syai'in minal khairi illa wa yakuna min rasihim ala fi'lihi wal amali bih. Kalau mau memerintahkan orang di sekitarnya untuk melakukan satu kebaikan, hendaknya yang mau merintah ini dia adalah orang yang nomor satu di dalam mengamalkan itu perintah. Dia adalah orang yang paling bersemangat mengamalkan perintah tersebut. Contoh, ya, Anda itu coba misalnya hari ini mulai sholat subuh sampai sholat isya, kira-kira sholat berjamaah semua apa enggak? Ada yang enggak sholat subuh, ada yang enggak sholat isya, meninggalkan sholat isya, padahal dia sendiri enggak sholat jamaah di rumahnya. Ya, memerintahkan kepada sholat jamaah, tapi dia sendiri kadang-kadang enggak berjamaah. Padahal seharusnya bagi orang yang memerintahkan manusia untuk melakukan kebaikan, dia harus orang nomor satu menjalankan kebaikan tersebut. Dia harus orang yang paling bersemangat mengamalkan kebaikan tersebut. Ngejak wong jamaah, dia harus orang pertama yang menghadiri berjamaah. Dia harus orang yang paling semangat. Hari ini yang hadir ini misalnya sudah baca Al-Quran apa belum? Oh enggak moco. Mocoe kapan? Lek ono tahlilan tok moco Yasin. Itu pun oleh akhir-akhir oleh telat ya. Lek ono Yasinan ndak moco Quran belas. Nah, ini bagi orang yang mengajak manusia untuk membaca Al-Quran, dia harus orang pertama yang mengamalkan membaca Al-Quran. Dia harus bersemangat di dalam membaca Al-Quran dan seterusnya. Wala yanhahum an syai'in minasyarr illa wa yakun min ab'adihim anhu wa asyaddihim tarkan lahu. Dia tidak melarang seseorang untuk melakukan satu keburukan, kemaksiatan, kecuali orang yang melarang ini adalah orang yang paling jauh daripada keburukan, kemaksiatan tadi, dan orang yang selalu meninggalkan kemaksiatan dan keburukan tersebut. Ya. Ilingno, ojo delok wong wedok, haram delok wong wedok iku. Di dalan misalnya. Awake dhewe ngelirik. Nah, ini tidak seharusnya seperti itu orang berilmu atau orang-orang yang menghadiri majelis-majelis ilmu. Tidak memerintahkan orang untuk meninggalkan maksiat kecuali dia orang yang paling jauh daripada maksiat. Wa an yakuna muridan bi ilmihi wa amalihi wa ta'limihi wajha Allah wa daral akhirah faqat. Kemudian yang ketiga, kata beliau, hendaknya ketika mencari ilmu, hadir majelis-majelis seperti ini, ya, kemudian mengamalkan ilmunya. Ketika sudah pulang dari majelis, diamalkan ilmunya. Kemudian ngajari saudara-saudaranya, keluarganya, diingatkan, dari ini ustadz emang gini misalnya, ngajari. Hendaknya ketika belajar, mengamalkan, ngajari orang, niatnya ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan di akhirat saja. Diteko nang rene ndolek apa? Ndolek berkat misalnya ya. Ndolek jajan, ndolek kopi. Oleh di omah gula entek misalnya. Setelah hadir majelis saya ono kopi nih misalnya. Menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini niatnya karena Allah ingin mendapatkan keselamatan akhirat. Wis oleh ilmu, ngamalno ilmu bukan supaya diambil mantu sama orang, bukan. Waduh, nak calon mertua tak sholat aku misalnya. Ya, tak sedekah di depannya dia biar jadi nikahnya nanti misalnya. Bukan, mengamalkan ilmu karena Allah ingin mendapatkan pahala di akhirat. Juga ngajari orang itu jangan ada niat-niat yang lain.
duna syai'in akhar min jahin aw mal aw wilayah aw syai'in min a'radid dunya. Ojo niat belajar ngamalno ilmu ngajari wong niate ingin mendapatkan jah kedudukan. Cek diwara ustad, cek diwara gus misalnya, biar dibilang kiai, jangan. Atau ingin mendapatkan harta daripada orang yang diajar. Saiki nang Winongan lumayan oleh 200 iki. Jangan seperti itu. Hadir ingin mengajar karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ente ngajar di TPQ atau walaupun dibayar, berusaha dalam hati saya ngajar karena Allah. Perkara dibayar atau tidak dibayar, ya itu urusan gurih iku. Bayarannya kok telat ya saiki ya TPQ ya. Tidak ribut karena dia karena Allah ngajarnya. Karena duit ditelepon ketua TPQ ini ya. Pak, tungaren tanggal 5 ya. Ya lali ya sampai. Jangan karena uang, jangan karena harta. Wilayah. Ceramah-ceramah, ngajar-ngajar supaya dijadikan ketua apa misalnya, supaya dijadikan takmir, supaya dijadikan nadhir. Jangan. Au syai'in min a'radid dunya, atau niat-niat yang sifatnya itu duniawi, yang rendah, yang tidak berharga. Sehingga Nabi SAW bersabda, man talaba ilman mimma yubtagha bihi wajhallah, barang siapa yang mencari ilmu, belajar ilmu, hadir majelis ilmu, yang ilmu tadi itu seharusnya dicari untuk mendapatkan keridhaan Allah, seharusnya dicari untuk mendapatkan keridhaan Allah. Tapi orang ini tujuannya apa? Liyubahiya bihil ulama, supaya kalau dia pinter, dia mau bangga-banggaan ambil ulama-ulama yang lain. Ya, ana lebih alim, saya lebih pinter dari dia misalnya. Au liyumariya bisufaha, atau mendebat orang-orang yang tidak berilmu, nyalah-nyalahno misalnya. Tujuannya untuk itu cari ilmunya. Au liyasrifa bihi wujuhan nas ilaihi, atau tujuannya mencari perhatiannya manusia. Wah, aku lek belajar hadir majelis engko ya. Wah, diwara santri misalnya. Orang-orang nanti melihat kepada saya semua. Saya dibilang orang yang pinter, ngerti agama misalnya. Bagaimana keadaan orang yang mencari ilmu tujuannya seperti ini? Laqiyallaha, nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah wa huwa alaihi ghadban. Dan Allah menemui orang yang seperti ini niatnya dalam keadaan murka kepada orang tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadir majelis-majelis seperti ini niatnya yang bagus. Ya, ingin mendapatkan keridhaan Allah, ingin mendapatkan balasan yang baik di akhirat nanti. Karena itu, ya mari kita amalkan apa yang disampaikan oleh beliau. Jadikan kehidupan kita ini panutan minimal untuk keluarga kita. Ya, untuk keluarga kita. Dua anak lanang kepingin pinter ngaji misalnya, jadi tuntun. Pingin pinter ilmu misalnya, ilmu agama, ya diajak ke majelis-majelis ilmu, ditemukan dengan para ulama. Bapaknya ndelok TV, anaknya dijeriti, "Le, berangkat to, Le." Bapaknya dengar TV. Repot kalau seperti ini. Ya, jangan-jangan anaknya belok itu, enggak ke majelis itu, ya, enggak ngaji. Main HP atau ya. Kepingin anaknya ndak rokokan koyo awake misalnya. Loro-loron, watuk-watuk, bengi tangi ping 3 ping 5 gara-gara watuke. Wis anakku ojo sampai rokokan koyo aku misalnya. Anake dilarang rokokan, bapake rokokan ning ngarepe anak. Nah, repot ini. Karena itu kalau mau ngajak seseorang itu kasih contoh dulu. Dikasih contoh dulu, baru nanti orang-orang di sekitar, keluarga atau yang lain akan mengikuti. Ya, maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan manfaat ya dari apa yang kita pahami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat daripada ilmu kita. Wa 'allimna ma yanfa'una. Mudah-mudahan Allah memberikan ilmu kepada kita, ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Wa zidna ilman, mudah-mudahan terus tambah ilmu. Walhamdulillah ala kulli hal.
wa na'udzubillah min ahwali ahlin nar, dan kita berlindung dari Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan orang-orang penghuni neraka. Mudah-mudahan ditakdirkan menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.